Em, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang sudah hadir. Alhamdulillah hari ini kelasnya lengkap ya, 10 orang ya. Ya, selamat datang di pertemuan kita pertemuan kedua, tapi ini materi ketiga ya harusnya. Harusnya mata kuliah furnitur lanskap yang sudah bertukar menjadi mata kuliah lanskap grafis karena furnitur lanskap dibawakan oleh Pak Ramayana di waktu yang berbeda gitu ya. Oke. Minggu lalu saya sudah sampaikan beberapa materi tentang ya pendahuluan perkuliahan. Mungkin yang kalau minggu lalu masuk sudah tahu. Nah, rekamannya sudah saya upload juga sepertinya di YouTube. Bisa lihat saja di situ. Untuk bagi yang nggak hadir bisa lihat di situ materi apa saja yang akan saya sampaikan selama 1 minggu ya berarti ya. 1 minggu selama 1 semester nantinya. Oke, sebentar saya mau lihat lagi bahasa grafis dan proses desain lanskap. Nah, minggu lalu sudah saya sampaikan kita akan di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang sketsa ya, sketsa tangan. Nah, jadi sebetulnya hari ini juga saya nggak menyiapkan banyak materi sebetulnya ya. Untuk contoh-contoh sketsa kan gampang ya nanti ya. Bentar saya buka di mana ya enaknya. Gini aja kali ya. Nah itu dia. Nah, jadi saya mengambil banyak materi itu dari buku lanskap grafis atau grafis lanskap ini ya bukunya grafis lanskap. Jadi selama 1 semester kita akan menerapkan pelajaran dari buku ini. Nanti kalau kalian ada referensi lain boleh kita bahas di sini. Karena ini paling umum untuk pembahasan grafik lanskap gitu ya. Nah, kemarin pertemuan pertama sudah secara umum bahasa grafisnya lanskap itu seperti apa dalam setiap tahapan desain ya, mulai dari inventarisasi, lalu analisa, lalu desain konsep, kemudian masuk ke pengembangan desain dan penyajian akhir, desain akhir. Penyajian akhir yaitu gambar teknis ya, lebih ke teknis. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke bab berikutnya yaitu gambar sketsa tangan. Nah, sketsa tangan ini sebetulnya nggak banyak sekali teori dan saya juga sebetulnya ingin melihat saja gaya dalam kalian mensketsa gitu ya, gaya dalam kalian menerjemahkan bentuk situasi asli ke dalam gambar itu seperti apa. Karena setiap orang memiliki gayanya masing-masing dalam tarikan gitu ya, dalam tarikan. Mungkin tarikan tangan saya akan berbeda dengan tarikan tangannya Yobel misalnya, ada Chris Yobel di sini, atau Andika atau Mutiara gitu kan, itu akan berbeda-beda masing-masing orangnya. Karena dari segi misalnya saya kidal Mutiara menulis mungkin pakai tangan kanan gitu kan, saya kidal, itu akan sudah sangat berbeda itu nanti arah tarikannya. Yang sama-sama kanan aja sudah akan berbeda tarikan sketsanya gitu ya, tarikan garis-garisnya. Nah, sebetulnya sketsa tangan ini dipakai untuk
Jadi ketika kalian di lapangan gitu ya, yang pertama itu ketika kalian di lapangan, kalian dapat ide apa, langsung kalian sketsakan. Oh nanti kayaknya bagus kayak gini nih jadinya. Gitu. Langsung disketsakan, sketsa cepat gitu ya. Ketika kalian di fase inventarisasi dan analisa gitu ya. Lalu di konsep juga kalian akan buat sketsa-sketsaan juga gitu kan. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh untuk situasi sketsa situasional untuk lanskap. Gitu. Di sini ada aliran, ada jembatan, gitu kan. Sini ada orang-orang. Nah, cara menggambar orang pun akan berbeda di setiap di masing-masing orang, gitu kan. Gaya gambar orangnya Disa dengan gaya gambar orangnya Mutiara, Sasi, dan lain-lain itu akan berbeda. Sangat disayangkan kita online ya pertemuannya ya. Kalau nggak online kita bisa sama-sama sketching kan di kampus atau di mana gitu kan, di luar kita sketching bareng-bareng. Saya juga udah lama nggak sketching kan, jadinya asik kayaknya kalau kita sketching bareng. Nah, kalau di sini saya sketching jadinya aneh kan pakai mouse sketching. Saya nggak punya apa namanya, nggak punya trackpad atau apa istilahnya tuh, bambu Wacom ya. Jadi saya nggak bisa sketching di sini pakai mouse, kurang apa namanya, kurang leluasa untuk sketching. Nah, artinya dalam mensketsa tidak harus bagus-bagus sekali gitu ya sebetulnya. Kalau untuk konsumsi kita sendiri, konsumsi ide awal kita sendiri. Kayak gini ya. Ini kan sebenarnya berantakan ya. Berantakan tuh garis-garisnya tuh. Arsirannya suka-suka hati gitu kan. Tapi berbentuk, tetap berbentuk. Ini batang pohonnya di sini kan. Kelihatan batang pohon. Kelihatan di sini arsiran tajuk pohonnya. Jadi sebetulnya dalam mensketsa itu pede aja gitu, pede aja. Yang pertama itu yang harus dikeluarkan itu adalah percaya diri gitu ya, ketika mensketsa. Nah nantinya dalam bagus tidaknya sketsa itu jam terbang sih kalau menurut saya. Jam terbang. Semakin sering kalian latih sketsa kalian, maka akan semakin baik hasil sketsa kalian. Jadi sering-seringlah berlatih kalau untuk sketching. Selain bakat, sebetulnya. Kalau memang sudah punya bakat, memang dia diuntungkan gitu ya, diuntungkan dengan bakatnya mensketsa. Tapi yang nggak punya bakat pun bisa dilatih, sebetulnya seperti itu. Jadi masuk di arsitektur atau masuk di arsitektur lanskap itu menurut saya yang bisa gambar, yang memang bakat bisa gambar, alhamdulillah gitu kan, dia akan menjadi lebih baik gitu. Nah yang nggak bisa gambar pun nantinya diharapkan begitu keluar kalian jadi bisa gambar gitu. Ya. Nah ini contoh sketsa tangan. Nah peralatan dan materialnya dalam mensketsa itu biasanya kita pakai pensil. Kalau saya ya pensilnya bebas aja sih. Biasanya sorry mana tempat pensil saya. Oke, biasanya kita pakai pensil. Ini pensil saya pakai pensil ini pensil 2B sih sebetulnya, tergantung orangnya sukanya pakai pensil apa. Nah ada ketebalannya masing-masing kan. Kalau untuk pensil ada pensil 2B, ada pensil HB gitu kan. Itu ketebalan dan kehitaman pensilnya. Ada yang pakai charcoal itu sejenis arang ya, charcoal itu arang untuk bikin kayak bayangannya dan sebagainya. Nah tapi di sini nanti saya kalau kasih tugas saya nggak mengharuskan kalian harus punya banyak alat. Gunakanlah pensil kalian yang ada untuk mensketsa. Nah di sini ada krayon berwarna, dia bilang kan ada
batang-batang grafit, lalu apa nih, pensil yang bentuknya kotak kayak gini ya. Lalu ada pena gambar. Pena gambar itu biasanya seperti untuk membuat garis tipis, itu ada drawing pen gitu ya. Drawing pen kan ada ujung-ujungnya ketebalannya. Ujung ketebalannya itu 0, paling kecil berapa ya? 0,01. 0,01 kalau nggak salah ya paling kecil. Nah, ada yang 0,05, 0,1 gitu kan, 0,2 dan sebagainya. Nah, selain drawing pen, ada yang disebut juga rapidograph. Rapidograph. Nggak tahu kalian pernah itu nggak? Rapidograph. Tulisannya seperti itu. Rapidograph. Nah, rapidograph. Itu pena untuk gambar. Biasanya apa namanya? Sering dipakai dulu sering dipakai untuk membuat gambar-gambar teknis, gambar-gambar sketsa gitu kan, pakainya rapidograph. Coba kita searching biar kalian tidak penasaran rapidograph itu seperti apa. Kayaknya dulu di Gamtek pernah ya, pasti di itu pernah dikasih tahu ya rapidograph itu seperti apa. Kalian standby semua kan? Nanti saya ngomong sendiri nih. Oh ada Mutiara, oke. Terima kasih Mutiara yang menyalakan videonya. Nah ini rapidograph. Seperti ini bentuknya. Dulu saya punya satu paket seperti ini. Ya zaman-zaman S1 ya dulu. Nah ini biasa untuk membuat gambar teknik ataupun untuk ya sketsa lah ya. Sketsa juga bisa tergantung ketebalannya. Ada yang 0,1 nih, ada 0,13, 18 sampai yang 2,0, tebel banget. Nah, dulu saya punyanya yang satu paket Rotring seperti ini Rotring ya. Ini Rotring ini merek Rotring. Nah ini saya punya dulu yang seperti ini. Nah itu biasanya dulu arsitek atau mahasiswa arsitektur pasti punya hal seperti ini untuk membuat sketsa, untuk membuat gambar teknik. Pakai rapidograph namanya. Biasanya satu kayak gini dulu harganya berapa ya? 500.000 mungkin satu kayak gini dulu zaman saya 2018. Kalau kalian mau beli ya silahkan, kalau enggak juga enggak usah gitu. Kan enggak terlalu sering dipakai juga di studio. Kalau kalian freehand gitu ya, biasanya pakai drawing pen juga diterima oleh Bu Cindy ya kalian itu ya, Bu Cindy. Nah untuk mewarnai, kalau mewarnai biasanya kita pakai, sorry ini gimana sih cara ngilanginnya? Clear. Nah kalau untuk biasanya pakai marker, apa sih namanya? Fine color mungkin ya. Fine color itu udah lumayan. Marker. Nah, untuk mewarnai pakai fine color ini udah lumayan. Fine color. Fine color. Ini merek ya, fine color ini. Sebetulnya marker untuk sketching. Lebih mudah marker untuk sketching. Biasanya satunya harganya berapa ya? Saya juga lupa. Udah lama nggak beli fine color ini. Yang versi agak lebih elitnya namanya Copic. Mereknya Copic marker. Nah, ini untuk mewarnai biasanya. Satu paket kayak gini bisa jutaan harganya nih. Satu paket begini nih kalau Copic. Jadi dulu zaman-zaman mahasiswa kita bisa beli satuan fine color pakainya. Zaman saya mahasiswa. Ini kuliah jadi kayak lebih ke ngobrol ya. Kalian kalau ada pertanyaan langsung aja tanya ya. Polanya diskusi aja pertemuan kali ini. Bukan satu arah. Nah,
Jadi itu alat-alat yang biasanya dipakai di dalam sketsa tangan ataupun menggambar menggunakan freehand gitu ya, menggunakan tangan kita sendiri, hand drawing gitu ya. Biasanya ini alat-alatnya yang dipakai. Tuh ada rapidograph, fine color, dan fine color atau Copic ini sama, namanya marker. Marker nama umumnya. Fine color atau Copic itu kan merek ya. Nah ini dia kasih kan garis tipis, pena gitu kan. Ini pena, ada marker yang ujungnya bulat atau runcing seperti peluru, dan ada marker yang ujungnya datar. Tadi kan kalau fine color itu dia ujungnya ada dua gitu spidolnya. Yang satu spidol yang ujungnya membulat seperti ini, yang satu lagi ujungnya kayak gini, kayak stabilo ya istilahnya ya. Kayak gitu ujungnya. Nah, itu untuk mewarnainya pakai itu biasanya, marker. Kalaupun pakai pensil warna, it's okay. Nggak masalah. Cuman cara penarikan pensil warna dan cara penarikan marker itu akan berbeda nantinya. Nah, untuk bidang-bidang gambar kalau untuk gambar sketsa, biasanya kan pakai kertas HVS atau kertas gambar. Itu akan lebih bagus, kertas gambar atau kertas sketsa. Kertas sketsa. Kertas sketsa atau sketchbook ya. Biasanya kertasnya lebih tebal kayak kertas buku menggambar kalian waktu SD dulu kan, ada mata pelajaran menggambar mungkin. Nah itu agak tebal seperti itu, tapi lebih agak kasar sedikit. Kalau kertas gambar waktu SD kan agak licin tuh kertasnya. Nah kalau kertas sketsa dia agak lebih kasar. Ini saya biasanya pakai yang seperti ini. Biasanya anak-anak arsitektur atau anak lanskap itu punya sketchbooknya sendiri di dalam tasnya yang kecil gitu kan. Jadi kalau iseng-iseng memang hobinya sketching, itu dia nyimpen buku sketsanya sendiri, lalu nanti kalau bosen dia coba sketching, coret-coret di dalam buku sketsanya. Nah, kalau saya sendiri pakainya yang kayak gini, karena bisa direfill. Pakai yang besar terlalu tebel biasanya, pakai yang ada yang gimana ya, saya yang kayak gini kan dia ada yang tebel gitu, kurang bisa dibawa-bawa. Nah jadi kalau saya biasa pakai yang ini, kalau kayak gini agak-agak mahal juga harganya ya. Zaman mahasiswa saya pakai yang kayak gini, kayak yang sedang saya tunjukkan, sketchbook Lira. Nah berikutnya itu bidang gambar untuk sketching biasanya kayak gitu. Tapi nanti kalau untuk analisa, untuk apa istilahnya tracing, jadi ada istilah lainnya. Kalau sketsa, membuat sketsa istilahnya sketching gitu ya. Gimana sih saya nulis di mana enaknya? Ini dosennya bingung sendiri, sorry ya, maaf ya. Ini kalau tadi kan istilahnya sketching, lalu ada nanti istilahnya tracing. Saya kasih tracing. Nah, ini tracingnya gini. Tracing. Nah, kalau tracing kita pakai tracing paper. Istilahnya tracing paper. Bisa di tracing paper. Tracing paper. Nah, kalau sketching biasanya kita pakai kertas sketsa, bisa di HVS ataupun bisa di agak yang lebih tebal lagi dari HVS kayak tadi kertas sketsa itu. Nah, kalau untuk tracing kita pakai tracing paper. Tracing paper itu adalah kertas yang dia bisa dibuat untuk menjiplak gitu ya. Contoh nama kertasnya adalah kertas kalkir atau kertas roti. Mungkin kalian udah tahu juga ya, nggak apa-apa kita ulang-ulang aja. Kertas kalkir. Nah, kalkir itu seperti ini.
Jadi kalian menggambar di atas kertas seperti ini untuk menjiplak, istilahnya menjiplak gitu ya. Tracing itu menjiplak, artinya menjiplak gambar. Misalnya ketika kalian melakukan analisa, nah itu gambar base map-nya kan kalian ketika inventarisasi menghasilkan base map tuh, batas tapaknya sebelah mana aja gitu kan, delineasinya keluar, lalu inventarisasinya keluar semua tuh, ada pohon di sebelah mana gitu kan. Nanti kalian pakai tracing paper ini untuk menganalisa gitu. Dulu saya terapkan di Studio 2 kayak gitu, pakai tracing paper ini. Pakai kalkir ataupun kertas roti. Kertas roti. Versi tracing paper versi low budget ya istilahnya. Apa namanya? Kertas roti. Nah, ini kertas roti. Yang ini, yang bersih. Kan kertas roti ada dua tuh. Yang biasa buat bungkus roti, kayak gini. Ada dua, ada yang burem, ada yang buram, ada yang bersih, putih kayak gini. Nah, kita pakai yang putih gini untuk kertas rotinya. Untuk digambar di situnya. Ada yang jual gulungan juga, jadi lebih mudah, tinggal tarik, tracing langsung di situ. Gitu. Nah, itu macam-macam bidang gambar. Jadi tadi alatnya ada pensil, lalu pena gambar, rapidograph, drawing pen dan sebagainya. Lalu untuk mewarnainya pakai pensil warna ataupun marker gitu ya, spidol marker yang sering dipakai. Lalu untuk bidang gambarnya, kalau untuk sketching pakai kertas HVS ataupun kertas sketsa. Kalau untuk tracing atau menjiplak untuk menganalisa dan sebagainya pakai tracing paper. Pakai tracing paper yaitu jenisnya biasanya yang sering dipakai kalkir ataupun kertas roti. Tuh. Orang pakai kertas roti itu karena kalkir biasanya harganya lebih mahal. Jadi kertas roti lebih affordable. Lebih affordable di kantong. Kurang lebih seperti itu untuk bidang gambar. Lalu teknik-teknik menggambar. Nah ini, saya kalau mengajari menggambar ini, kalau nggak langsung nggak enak ya. Biasanya nyoret-nyoret langsung gitu kan. Saya stop share dulu. Nah, ini burem-burem, nggak enak ya burem-burem. Kita virtual background-nya kita matikan saja. Kok mirror? Nah, oke. Biasanya kalau sketching megang pensil itu jangan kayak mau nulis. Kalau kita kan mau nulis gini ya, tegak gini. Nah, pensilnya. Nah, kalau gambar itu lemesin aja. Biasanya saya begini nih. Nah, megangnya untuk sketching. Jadi jangan kaku. Makanya untuk latihan sketching itu kita biasain aja megang pensil yang santai gitu ya, dilemesin aja, istilahnya dilemesin aja. Jadi biar tarikan-tarikan itu nggak kaku, nggak kayak jadi mau nulis. Dan biasanya kalau sketching itu kalau nulis kan biasanya ditekan gitu ya, jadi berbekas di kertasnya itu. Kalau dihapus jadi berbekas kasar gitu ya. Kalau sketching usahakan itu tidak apa namanya, tidak ditekan. Jadi ya udah biarkan aja pensilnya hanya menyentuh tapi tidak menekan bidang gambar gitu. Ya udah menyentuh aja tapi dia nggak sampai nekan dan nggak sampai membekas di bidang gambarnya itu. Kan kalau kertas sketsa gitu ya, empuk gitu kan kertas sketsa. Kalau kalian tekan, nah nanti kalau kalian hapus, nantinya berbekas di situ kayak bekas tarikan kalian. Nah itu jelek jadinya. Nah jadi kalian usahakan ketika sketching, lemesin aja tangannya, kalian pensil dan bidang gambar itu hanya menyentuh, jadi nggak perlu ditekan gitu. Ya mengalir aja, sketching itu mengalir aja
benar-benar kayak anak seni ya. Nah, lalu berikutnya untuk pegang pensil seperti itu. Pegang pensil seperti itu. Arik, ada yang mau ditanyakan? Nyalain mic. Oh enggak, oke. Jadi megang pensil jangan tegak, jadi pensilnya agak miring aja gitu kan. Seperti yang ada di gambar itu, agak miring aja. Letakkan pensil kalian di ujung-ujung jari jari telunjuk dan jari tengah. Lalu ininya menyandar di sini, di lingkar ini. Kalau saya seperti itu ya, nyamannya seperti itu. Nah, lalu ini garis-garis mengalir bebas, itu ya kalian baca saja lah nanti ya. Ini udah saya share kan ya bukunya, kalau nggak salah udah ya, saya share ke kalian. Nah, ini tarikan-tarikan yang benar. Kalau lingkaran, tarikan yang benar itu sampai menyatu seperti ini. Atau tidak menyatu tapi ujungnya hampir menyatu seperti ini. Ini disebut tarikan yang benar juga. Nah, kalaupun di double seperti ini, itu tarikan yang benar juga. Yang salah adalah tarikan yang seperti ini, tidak menyatu kalau untuk lingkarannya. Nah, usahakan kalau garis lurus yang panjang itu kalau nggak menerus nggak apa-apa, tapi celahnya sedikit-sedikit saja yang diperbolehkan. Tuh. Lalu garis lurus yang pendek dan sebagainya ini sekalian bisa baca sendiri karena dalam mensketsa saya nggak mau banyak teori sebetulnya karena punya gaya sendiri. Nah, yang jelas gaya arsitektural. Gaya arsitektural itu seperti ini. Yang atas, yang bawah dua contoh bawah ini salah. Karena tarikan itu harus yakin ya. Mau dia agak melengkung sedikit, kayak gini kan terlihat ya, melengkung sedikit di sini. Nih, kalian bisa perhatikan garis ini kan nggak lurus, jadi dia sedikit melengkung gitu ya. Tapi tegas, tarikan itu harus tegas. Jadi jangan diulang-ulang kali gitu. Udah, seret, tarik, 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 dan perhatikan sudut-sudutnya. Lebih baik berlebih sedikit seperti ini daripada tidak menyambung seperti yang di bawah. Nah, yang ini sangat tidak tegas ya, yang paling bawah nih ya. Nih, ini sangat tidak tegas. Ini mungkin waktu SD ada yang begitukah menggambar kaku sekali gitu kan tarikannya dan nggak yakin jadinya sedikit gitu. Jadinya keriting tuh garisnya zigzag. Nah, yang atas ini, yang di tengah ini kita lihat yang di tengah ini dia terlihat tidak tegas. Nariknya nggak langsung tegas gitu ya. Jadi pelan-pelan jadinya terlalu keritingnya terlalu banyak gitu. Nggak kayak yang di atas kan lebih tegas. Tarik, 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 tarik gitu ya. Tuh. Nah, lalu garis-garis detail, garis-garis pendek-pendek, garis lengkung kecil ditarik dengan pergerakan pegelangan tangan dan jari-jari yang harmonis. Tangan harus terletak di samping. Jadi tangan tetap di samping gambar gitu kan. Jadi menggambarnya di samping gitu. Bukan nimpa. Kalaupun nimpa tangannya agak sedikit diangkat saja. Ya itu teori sih. Kiat-kiat gitu ya. Kiat-kiat. Bahasanya zaman dulu banget. Apa istilahnya kalau bahasa anak zaman sekarang tuh? Sering-sering di video YouTube itu. Itulah pokoknya. Tutorial gitu ya. Nah, garis arsir atau pemberian kesan gelap dan terang. Nah, garis-garis tipis. Kalaupun kalian mau mengarsir, arsirlah satu arah seperti ini. Jangan yang seperti ini. Kalau seperti ini kan oke, ada yang arsirannya begini, ada yang arsirannya begitu.
aneh. Jadi arsirlah dengan satu arah dan konsisten arsirannya, gitu ya, konsisten. Ada pertanyaan? Biar nggak ngantuk. Nah, ini udah membuat tulisan dengan marker. Tulisan tangan, apa istilahnya? Lettering ya. Nanti kita coba minggu depan untuk lettering. Untuk minggu ini kita sketching aja. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke tugas. Jam kita masih setengah jam lagi sebenarnya. Jadi kita coba ya, masuk ke tugas ya. Saya ingin kalian standby kah semua? Ini saya stop share. Sip, semua standby. Saya ingin, oke, saya kasih tugas ya untuk kalian. Tugasnya adalah sketching sebetulnya. Selu kan? Tugas kali ini selu kan? Yang pertama, kalian sketsa tentang, enaknya sambil ditulis ya. Oke, saya tulis di sini. Sip. Sketsa tangan. Terus nah, tugasnya adalah pertama kalian membuat sketsa situasi lanskap di sekitar kalian, gitu ya. Enak kayaknya tuh. Buat sketsa situasi lanskap di sekitar kalian, gampang lah ya. Mau kalian keluar ke teras, terus kalian frame satu objek sketsa, kalian sketching di situ sebentar, it's okay. Terus kalaupun kalian mau ke tempat sesuatu terus sketching boleh, tapi saya nggak bakal ngasih waktu panjang, nggak bakal sampai minggu depan nih tugas. Kita lihat nanti ya untuk waktunya. Nah, sketsa situasi lanskap di sekitar kalian, saya minta minimal dua sketsa. Oke. Sketsanya di kertas A4. Ini ukuran ya. Kertas ukuran A4. Boleh di kertas HVS A4 atau di kertas sketsa juga boleh. Pokoknya ukuran A4. Nah, sebelum menggambar, kalian kasih garis tepi. Maksudnya biar rapi aja garis tepi sih. Garis tepi 1 cm. Ya, 1 cm. Lalu oke, itu aja arahannya. Karena sketsa situasi lanskap itu kan bebas ya, mau yang mana aja kalian sketsa. Yang jelas saya mau lihat skill kalian dalam menarik garis dan membuat arsiran dan sebagainya. Saya mau lihat aja gitu, kalian sampai di mana. Dulu kan kalian udah dapat mata kuliah menggambar sketsa soalnya ya. Kalau nggak salah udah ya, dulu ya. Sketsa, udah kan. Di menggambar teknik juga ada satu pertemuan sketching kalau nggak salah deh, perspektif dan sebagainya gitu kan. Nah, saya mau lihat, saya kasih case sketsa situasi lanskap di sekitar kalian, terus minimal 2 sketsa di kertas ukuran A4, garis tepi 1 meter, 1 cm, sorry. Nah, lalu kalian alatnya pakai pensil aja deh. Jadi saya mau kasih kalian sketsa pensil aja gitu. Alat pakai pensil aja, terserah mau 2B, bebas, mau pakai pensil 2B atau pensil HB,
silakan kreasi kalian, makin banyak variasinya kalian dan skill kalian untuk mengkombinasikan akan lebih bagus gitu kan. Alat pensil lalu udah, jadi nggak perlu diwarnai gitu. Saya mau lihat kalian bisa visualisasinya sampai di mana untuk sketching ini. Ya, waktu pengumpulan. Waktu pengumpulan, kapan enaknya ya? Ini hari Kamis. Kayaknya kalau sketsa cepat mah nggak harus pindah hari sih sebetulnya ya. Tapi karena udah sore, ya udah deh besok aja lah ya. Besok aja gimana? Kalian besok ada itu? Ada kuliah? Jadi banyak tugas, oh, Pak. Ya nggak apa-apa. Besok, Pak. Oke, gini. Kan kalau sketching itu santai ya, jadi mungkin kalian bisa kerjakan di weekend gitu kan. Kalian bisa kerjakan di weekend, di Sabtu sambil santai, kalian sketching. Saya kasih sampai di hari ini Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, pas 3 hari. Oke, waktu pengumpulan di hari Minggu. Paling lama jam 23.59. Paten kali Pak Paris nih. Mana dilihatnya juga jam segitu. Oh iya. Kalau saya pasang itu nanti, saya pasang alarm nanti ngecek. Oke, 23 hari Minggu jam 23.59. Karena ini tugas nyantai gitu ya. Saya kasih kasih apa namanya? Saya kasih apa istilahnya, bukan kiat ya, apa ya? Cara gampangnya sebetulnya gini. Kalian foto dulu aja gitu kan. Kalian foto dulu aja scene mana yang mau kalian sketch gitu ya. Kalau kalian nggak sempet, misalnya kalian lagi jalan-jalan gitu kan, dalam 3 hari ini kalian lagi jalan-jalan keluar ngerjain tugas bareng di kafe atau dimanapun gitu, kalian bagus nih mau di sketch, foto cekret gitu kan, terus ke tempat lain lagi foto cekret gitu. Nah nanti kalian tinggal sketch aja di empatnya gitu, ikutin gambar di foto itu. Saya minta minimal 2 sketsa. Beratkah? Berat Pak. Minggu depan tanggal 30 September. It's okay, kayaknya. Oke, gitu ya. Minggu jam 23.59. Saya nggak pernah kasih pengurangan nilai. Biasanya saya kasih bonus nilai bagi yang mengumpulkan segera. Saya biasanya gitu. Jadi lebih semangat mengerjakan daripada meninggalkannya. Saya kasih bonus nilai bagi yang mengumpulkan segera. Gitu. Kalau ngumpulinnya sehari sebelum, mungkin dapat nilainya lebih bagus. Nah, saya kasih plus sekian lah gitu kan. Kalau ngumpulinnya hari Jumat sekian, ngumpulinnya hari Sabtu sekian, ngumpulinnya hari Minggu sekian. Gitu aja. Kalau ngumpulinnya telat, ya oke lah, saya kasih nilai juga gitu kan, tapi nggak bakal sebagus yang di Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Saya tetap kasih kesempatan kalian buat ngerjain sampai di hari Kamis depan gitu deh. Lebih enak kayak gitu ya, biar kaliannya juga menggambarnya lebih santai. Berarti waktu pengumpulannya tetap di Kamis depan gitu kan. Lebih enak ini ya, jadi fair ya. Kamis depan sebelum
Kita kuliah Kamis depan berarti sampai di jam 12.00 siang. Waktu pengumpulannya kan sebelum perkuliahan tuh. Nah, terus kalau mengumpulkan di Sabtu, di Jumat, di Jumat tanggal berapa? Jumat itu. Besok 24 di Jumat 24 9 saya kasih nilai plus 2. Enak ya? Enak ya? Plus 3 deh. Enak ya jadi dosen, suka-suka hati main sama skor. Di Jumat segitu, di Sabtu saya kasih plus 2, di Minggu saya kasih plus 1, di Minggu plus 1 nilainya. Ini karena kan mata kuliah ini lanskap grafis ya, jadi saya punya hak untuk memberi nilai di kuis. Jadi ini akan masuk ke nilai kuisnya, nilai plusnya itu akan masuk ke nilai kuis kalian. Karena nggak ada kuis kan di mata kuliah lanskap grafis. Mungkin kalau mata kuliah teori ada kuis. Nah, jadi nilai plus ini akan masuk ke nilai kuis kalian. Lalu kalau nilai tugas itu masuk ke nilai tugas gitu. Nanti nilai sketching kalian nanti itu masuk ke nilai tugas. Nah, kalau yang plus-plusnya ini akan masuk ke nilai kuis. Nah, sederhana ya sebetulnya. Gampang. Nah, lewat hari Minggu saya nggak kasih plus. Udah gitu aja. Lewat hari Minggu nggak kasih plus. Sampai di Kamis. Itu aja. Enak ya buat ngasih semangatnya kayak gitu aja deh saya. Oke. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Ada pertanyaan untuk tugas? Pak, kumpul di mana? Gimana? Kumpul di mana? Yang ngumpulinnya ya, cara pengumpulan. Oke. Untung ada yang masih bangun, tidak mengantuk. Cara pengumpulan. Cara pengumpulan. Enaknya gimana ya? Gini, untuk kalian biar bisa caranya kalian foto aja, kalian foto atau scan hasil tugas sketsa, lalu dikirim jangan kirim ke WA, kirim ke email saya Faris Harindra ya @gmail.com. Kumpulnya ke situ aja, jangan ke WA. Oke. Nah, nanti kalian kirimkan, kan bebas ya, Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan. Nah, kalian semuanya di kota Medan atau ada yang di luar kota? Ada yang di luar Medan, Pak. Yang di luar Medan juga. Ya udah, berarti via ini aja. Via email aja. Akan susah kalau saya minta hard copy-nya, nanti kalian ngirim-ngirim dan sebagainya, kayaknya memberatkan nantinya. Jadi kalian foto aja atau kalian scan. Lebih bagus di scan sih, jadinya nggak miring-miring tuh sketsa kalian nanti kan. Jadi di scan. Kalau pakai kamera HP biasanya bisa pakai aplikasi CamScan. Jadi bisa diatur itunya ya. Kalau kalian fotonya miring-miring, dia jadi bisa jadi tegak gitu. Itu
Jadi di scan sketsanya yang 2 itu, di foto atau di scan gitu ya. Lalu dikirim ke email saya, farisarindra@gmail.com. Nilainya sudah oke, lalu apalagi tadi ya? Saya kepikiran, tapi kok lupa. Oh iya, lalu mengumpulkannya itu, tadi kan saya bilang, kalian foto dulu, baru kalian sketsa, atau kalian mau sketsa langsung, terus kalian ambil fotonya. Kalian harus tetap ambil fotonya. Semuanya pakai, itu kan, pakai apa namanya, pakai smartphone kan, HP-nya ada kameranya semua. Jadi ya udah foto aja, lalu nanti kalian ngumpulinnya 2 foto dan 2 sketsa gitu ya. Jadi foto yang kalian sketsa itu foto situasi yang dikumpulkan, foto situasi, ada 2 foto, dan sketsa yang kalian buat, sketsa situasi, 2 sketsa. Gitu ya. Sip. Itu dia. Cukup jelas? Jelas Pak, jelas. Oke, Yobel jelas. Mantap. Terus ya ada pertanyaan lagi untuk ininya. Saya save dulu deh. Save as. Sip. Ada pertanyaan terkait tugas? Nanti saya upload ya yang tadi ya ke grup ya, catatan kita tadi. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya nih sambil masih ada 15 menit kan. Jadi kita ngobrol aja, ngabisin waktu. Kalian studio udah masuk? Udah Pak. Ya. Ya, Pak. Udah sama Bu Cindy ya. Dikasih kasusnya apa yang mau didesain? Disuruh nyari landmark Pak. Oh, landmark. Yang didesain landmark. Set cumanan, Pak. Bagus. Desain landmark. Berarti nggak apa-apa dong sketsa. Ya saya harus kuatkan kalian di sketsa juga. Berarti. Jadi sebetulnya gini, mata kuliah studio itu adalah mata kuliah utama gitu kan. Karena SKS-nya sangat besar kan, 6 SKS. Jadi mata kuliah lainnya itu intinya adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kalian untuk menyelesaikan case di studio itu sebetulnya gitu. Jadi di studio itulah kalian berproyek gitulah istilahnya, berproyek, mengerjakan proyek seperti halnya arsitek-arsitek profesional, arsitek-arsitek lanskap profesional, anggaplah seperti itu. Gitu. Makanya di sini mata kuliah lanskap grafis saya akan sesuaikan juga dengan studio. Jadi kan nanti mata kuliah ini mendukung untuk mata kuliah studio juga. Gitu. Yaitu dari skill kalian, dari skill sketsa tangan kalian untuk bikin konsep dan sebagainya itu kan full freehand kan studio kalian semester ini. Masih studio 1 biasanya full freehand diminta Bu Cindy. Ya nggak? Betul nggak saya? Full pakai tangan. Ya kan? Makanya ini cukup mata kuliah ini cukup penting sebetulnya untuk kalian nantinya. Oke, ada pertanyaan lagi? Zura, ada pertanyaan? Lagi di luar ya, oke. Oke, nggak apa-apa. Sama saya asal tugasnya masuk nanti nih. Kita lihat.
seperti apa tugasnya masing-masing. Yang lain mana nih? Terima, Sevia. Kayaknya minggu lalu cuma 8 ya yang di absen saya tuh. Cuma 8 orang, berarti hari ini bertambah 2 orang. Atau perasaan saya aja bertambah 2 orang. Kayaknya bertambah deh. Yobel. Yobel minggu lalu udah ada namanya. Tapi Yobelnya aja nggak masuk minggu lalu, nggak salah. Ingat saya. Andika Alnas apa? Baru masuk ya? Lupa lah saya, biar aja. Oke, terkait lanskap grafis ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, tugasnya saya tunggu ya kalau kayak gitu ya. Gampang kan tugasnya, tugas selu-selunya ini. Ya kan? Santai. Sip. Kalau gitu, silakan nyalakan videonya untuk absen kalian. Saya akan print screen. Untuk oke, sip. Febi, Sasi, Azura, Mutiara, Rima, Disa, Sevia, Yopel, Arik Johar, Febi, dan Andika. Sip. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan untuk tugasnya dan untuk hal-hal lainnya tentang di lanskap, silakan via WA dan mau di grup private chat juga boleh, silakan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Sama-sama. Thank you, Pak.